Halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan masih bersama dengan mahasiswa saya dari kelas perilaku konsumen Prodi Pemasaran Digital FEUNJ. Nah, sudah ada siapa di sini? Boleh memperkenalkan diri dulu ke Soulmate? Oke, baik Bu. Biasanya kalau di sini tuh ada culture-nya ya sebelum Iya, ada kita sapaannya dulu. mulai. Boleh. Gimana Halo Robin? Soulmate, good day mates. Perkenalkan, saya Robin, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pemasaran digital tahun angkatannya 2022. Oke. Nah, semoga yang nonton Soulmate ini, semoga diberikan kesehatan selalu Amin, gitu ya Bu amin ya. ya robbal Dilancarkan alamin. urusannya Iya. dan semoga banyak uang deh Bu ya. Semoga murah rezeki ya. Iya, Murah jangan lupa para rezeki. soulmates di subscribe, like, Wih. komen, dan share juga biar Oke. kita bisa dapat insight, dapat pengetahuan lebih dari podcast ini, Bos. Oke, Gitu. good. Terima kasih ya, Robin. Sama-sama Ibu Robin tuh Ika. ngedoain juga loh para soulmate gitu ya. Semoga murah rezeki, semoga selalu diberikan Amin. kesehatan. Ya. Amin. Semoga doa yang sama buat Robin juga ya. Amin. Terima kasih, Oke, Bu. sip. Nah, Robin, kita mau bahas apa hari ini, Robin? Jadi gini Bu, di podcast kali ini kita mau bahas salah satu toko retail yang bisa dibilang cukup luas pasarnya, yaitu Alfamart Bu. Alfamart, oke. Nah, dan di podcast kali ini berdasarkan hasil penelitian kelompok kita ini, kita akan membahas bagaimana sih perilaku konsumen ketika mereka berbelanja di Alfamart. Pokoknya kita bakal kupas tuntas deh Bu, perilaku konsumen Alfamart ini. Ya, siapa yang nggak tahu Alfamart ya? Radius berapa meter juga pasti Pasti ketemu ada. gitu ya Alfamart. Nah, sekarang menarik sekali kita akan membahas tentang hasil riset yang sudah dilakukan sama Robin dan teman-teman Benar, mengenai Ibu. perilaku konsumen di Alfamart. Oke, nah apa aja Robin yang mungkin bisa diceritakan ke para soulmate? Mungkin kita bahas terkait sejarahnya deh Bu Oh, ya. sejarah dulu. Sejarahnya dulu gimana namanya itu sebelum Alfamart itu apa, didirikan tahun berapa. Nah, jadi Alfamart ini adalah toko retail yang bisa dibilang cukup luas di seluruh Indonesia. Ya. Dan Alfamart ini tuh didirikan pada tahun 1999 Bu. Yang mendirikannya itu PT Sumber Alfa Trijaya Tbk. Oke. Nah, awal toko ini dibuka itu di tempat daerah Karawaci, itu daerah Tangerang tuh Bu. Nah, di Alfamart ini itu bisa dibilang pasar yang cukup besar Bu. Dan dia menyediakan bahan makanan, bahan-bahan pokok atau daily kebutuhan lainnya. Nah, fun fact Bu, Alfamart ini tuh tadinya namanya bukan Alfamart Oh, Bu. terus apa dong? Alfa Minimart, mungkin disingkat aja kali biar lebih gampang. Nah, dan juga Alfamart ini ada di salah satu negara tetangga kita Bu, yaitu di Filipina. Dan di Filipina itu membuka gerai hampir 1.000 sampai 1.500 di negara Filipina? tuh. Oh, Benar, oke. Berarti Ibu. Alfamart ini nggak cuma berkembang di Indonesia aja, tapi udah sampai ke Filipina sana ya, Robin. Benar, Bu. Oke, menarik. Menarik sejarahnya ya Soulmate untuk Alfamart. Jadi Soulmate yang datang ke Alfamart udah tahu nih kalau Alfamart itu masuk ke Indonesia berarti tahun berapa? 1999 itu langsung dibuka toko retail itu Oh, di oke. Karawaci. Dan cabangnya tadi seperti yang disampaikan sama Robin, udah sampai ke Filipina. Ke Filipina, Gak cuma betul, ada Bu. di Indonesia aja, tapi udah sampai ke luar negeri. Oke, good. Apalagi Robin yang mungkin bisa disampaikan? Jadi kita mau bahas ini sih Bu terkait hasil penelitian kami kepada para konsumen yang ada di Alfamart. Jadi kita udah ngelakuin riset atau penelitian di daerah Alfamart, daerah dekat sini kok Bu, dekat kampus kita di Haji Ten. Dan kita juga menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden Bu. Nah, total keseluruhan konsumen yang kita ambil datanya yaitu 17 orang. 17 orang. Dan jadi aspek atau indikator yang digunain itu seperti tujuan berbelanja mereka, frekuensi pembelanjaan mereka, partisipasi dalam program loyalitas, juga tingkat kepuasan pelanggan, hingga perilaku pembelian online maupun offline Bu. Oke, nah sebelum kita masuk ke tujuan berbelanja, frekuensi dan seterusnya, apakah Robin dan teman-teman punya data mengenai misalnya demografi nih? Demografi responden yang datang ke Alfamart, kayak misalnya gender, lebih banyak perempuan atau laki-laki yang datang ke sana, atau misalnya dari sisi usia, punya nggak data itu? Oh baik Bu, yang pastinya kita kalau riset pasti harus punya data itu ya Bu ya Oke, sebelumnya good. ya. Nah, apa tuh? Jadi kita hasil responden kemarin kita memperoleh sebanyak 9 wanita atau 52,9% responden. Dan juga perempuan sebanyak 8 orang. Laki-laki laki-laki sekitar 47,1%. Nah, dan usianya itu kisaran 18 sampai 25 tahun. Mereka juga punya penghasilan di rata-rata dari 0 rupiah sampai 5 juta. Nah,
Dan mayoritas responden dalam riset kami itu Bu berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi Bu. Oke, menarik ya dari sisi demografi ternyata yang datang ke Alfamart itu hampir setara ya antara perempuan sama laki-laki kan. Benar Bu. Jumlahnya hampir sama banyaknya. Kemudian usia tadi berapa? 15. 15 sampai 25 tahun sampai Ibu. 25 tahun. Memang usia-usia yang apa seneng jajan ya. Senang jajan Seneng ya Bu jajan, ya. seneng belanja. Jadi kayak misalnya kalau beli permen, snack, beli soft drink gitu Nah ya. betul Bisa Bu. langsung datang ke Alfamart. Kemudian tadi dari sisi apa lagi? Pendapatan. Pendapatan itu di kisaran Rp0 sampai 5 juta. Sampai 5 juta gitu. ya maksimum ya. Oke. Menarik sekali dari sisi demografi. Kemudian apalagi yang bisa dibahas yang berkaitan sama perilaku konsumen tadi seperti Robin sempat mention tujuan, frekuensi dan seterusnya. Nah, boleh diceritain nggak? Oke, mungkin akan menjelaskan terkait frekuensi pembelian rata-rata konsumen di Alfamart ya Bu ya. Nah, berdasarkan hasil dari riset kelompok kami, itu kisaran 41,2% dari total responden itu menyatakan bahwa mereka tuh melakukan pembelian dengan frekuensi yang cenderung sering. Sementara persentase yang sama, yaitu 41,2%, menyatakan bahwa mereka tidak terlalu sering berbelanja di minimarket, Bu. Sisanya sekitar 17,6% dari responden itu mereka menyatakan bahwa mereka jarang melakukan pembelian di sana. Mungkin mereka juga menyesuaikan dengan kebutuhannya mereka sih, Bu, seperti Iya, itu. iya. Oke, mungkin kalau bisa diambil kesimpulan tidak berbelanja di sana atau jarang berbelanja di sana mungkin di cabang Alfamart tadi ya di Hajitan itu Iya, ya. benar-benar, Tapi Bu. mungkin mereka karena punya banyak pilihan store, punya banyak pilihan outlet yang mungkin akan memilih outlet yang lain yang mungkin lebih dekat dengan domisili Betul, mereka. betul, Bu, betul. Oke, kemudian apa lagi setelah frekuensi? Ini sih Bu, kita mau bahas terkait nilai transaksi mereka rata-rata tuh konsumen di Alfamart, mereka tuh berbelanja kisaran berapa sih dari harga berapa sampai berapa gitu. Nah, jadi untuk rata-rata nilai transaksi mereka berdasarkan hasil riset kelompok kami itu di bawah 100.000 Bu. Jadi nggak terlalu banyak karena kan mungkin mereka cuma kayak yang tadi Ibu bilang beli cemilan, Iya, soft drink segala macam. Nah, jadi mereka lebih cenderung berbelanja sedikit Bu. Balik lagi ke kebutuhan mereka juga sih Bu. Mereka butuhnya apa dan juga harga barang di Alfamart kan masih cukup terjangkau juga seperti itu Bu. Ya, mungkin apa kalau kita belanja ke minimarket itu memang biasanya mayoritas ya saya rasa ya bukan buat berbelanja bulanan ya mungkin ya, Betul tapi Bu. lebih ke kadang kayak misalnya cuma mampir, Iya, terus jajan-jajan tadi sedikit. jajan-jajan sedikit makanya kemudian nilai transaksinya nggak yang terlalu besar ya, masih di Betul bawah Bu. 100.000 rupiah. Oke, apalagi Robin? Dan juga biasanya kan kalau kita ya namanya manusia pasti aware sama yang namanya diskon juga nih Bu kita Oh, nih Bu banyak ya. ya di Alfamart Banyak ya. ya Bu ya. Jadi toko-toko lain sebenarnya juga ada sih cuma ya namanya kita diskon pasti kita walaupun ada beberapa persen pasti kita samperin Bu. Iya betul. Nah, juga di Alfamart ini tuh lumayan banyak diskonnya Bu. Terus aksesnya mereka itu bisa membuat Alfamart ini bisa menjadi pilihan praktis para konsumen-konsumennya Bu. Nah, kalau berbicara tentang diskon nih Bu, kelompok kami juga melakukan riset kepada para konsumen tentang seberapa besar pengaruh promo atau diskon terhadap ketertarikan konsumen untuk berbelanja lebih banyak. Seperti itu Bu. Oke, dan hasilnya? Nah, jadi hasil yang kita riset menunjukkan bahwa sebanyak 94,1% responden, banyak ya Bu ya, Hampir 100% ya. menyatakan bahwa mereka itu udah pasti tertarik berbelanja lebih jika ada diskon atau promo yang diberikan dari Alfamart seperti itu sih Bu. Nah, juga sebagian kecil sekitar sisanya lah mungkin 5,9% menyatakan bahwa mereka nggak terlalu tertarik banget sama penawaran diskon itu Bu. Ya, mereka nggak terlalu tertarik tapi intinya akan tetap berbelanja ke sana meskipun mungkin nggak diberikan diskon atau promo gitu ya. Betul. Oke, dan itu apa tadi yang angka 90-an%, hampir 94% 100% iya, itu mereka suka itu diskon. apa udah nggak heran deh gitu ya. Itu kayaknya tipikal termasuk saya gitu ya, termasuk saya juga pasti suka sama yang namanya promo atau diskon Nah, itu. sama kita berarti ya Bu ya. Oke, good. Nah, apalagi Robin? Jadi Dari kita perilaku mau konsumen. bahas terkait ini tipe impulsive buying atau mereka mau beli sesuatu tuh harus melalui pertimbangan yang matang-matang tuh dulu Bu. Nah, jadi berdasarkan kelompok kami sudah riset itu sebagian besar konsumen cenderung mempertimbangkan dulu mereka tuh mau beli produk apa atau layanan apa di Alfamart. Nah, sekitar 76,5% dan juga kisaran 23,5% yang menyatakan bahwa mereka tidak
perlu mempertimbangkan secara matang untuk membeli produk atau layanan di Alfamart itu Bu. Nah kemungkinan besar hal ini tuh bisa mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya pengeluaran dan kebutuhan untuk memastikan bahwa pembelian yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jadi kan nggak mungkin ya Bu ya kalau misalnya kita punya uang 100.000 tapi ngambil barangnya lebih. Nanti jadi minus ya Bu di Oke, oke. itunya di Nah ini tokonya. menarik, berarti meskipun nilai transaksinya kurang dari 100.000, tapi konsumen yang datang ke Alfamart itu ternyata bukan konsumen yang impulsif ya. Bukan Bu. Jadi tetap kayak mempertimbangkan apa saja yang mereka mau beli gitu ya. Iya, Jadi seperti bukan itu, Bu. konsumen yang impulsif. Oke, ini sesuatu yang menarik ya teman-teman, karena nilai transaksinya sih nggak terlalu besar Nggak gitu terlalu ya. besar. Tapi bukan kategori konsumen yang impulsif. Iya betul Bu. Oke, good. Saya rasa cukup, Oh, Robin. cukup. Baik, Untuk baik, Bu. hasil riset pasarnya tadi sudah dijelaskan dari sisi demografi, kemudian nilai transaksi, frekuensi pembelian ya, pembeliannya. frekuensi pembelian, kemudian tipikal-tipikal yang memang senang diskon, senang Iya. promo. Tapi di satu sisi yang menarik adalah bukan kategori konsumen yang termasuk ke dalam impulsif gitu ya, Impulsif bukan. tapi justru konsumen yang banyak mempertimbangkan dari sisi pembelian barang. Betul Ibu Ika. Oke, good. Terima kasih Robin dan Sama-sama teman-teman Ibu dari Ika, kelompok 3 terima ya. kasih sudah Dari diundang kelompok juga 3. untuk podcast. Nah, saya juga percaya Soulmate pasti pernah datang ke Alfamart, Pastinya pasti sering Soulmate belanja udah. juga ke Alfamart Betul. gitu ya. Karena Alfamart itu bisa dijumpai di mana-mana gitu ya. Radius 50 meter, 100 meter pasti ada gitu ya. Jadi akan sangat gampang untuk kita jumpai. Oke, terima kasih ya Robin. Sama-sama Ibu Sudah Ika, terima menemani kasih saya kembali di juga. Mad Channel. Kita sapa Soulmate ya untuk menutup Oke, video boleh, kita boleh, kali boleh. ini. Jadi good day mates gitu ya. Gitu cukup. Oke, Oke, sip. baik. 1, 2, 3. Good day mates. Sampai Sampai jumpa. jumpa.